Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Praktek Peradilan Perdata, melanjutkan sesi-sesi sebelumnya. Dalam praktek peradilan perdata, tentunya tidak terlepas juga kita membicarakan masalah gugatan atau tuntutan hak. Gugatan atau tuntutan hak itu bisa dibedakan antara gugatan volunter, permohonan, dengan gugatan kontentiosa, yakni gugatan yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Jadi, gugatan volunter adalah gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Dengan kata lain, tujuan daripada permohonan adalah untuk mendapatkan suatu pengesahan hukum. Ya, jadi secara hukum akan disahkan melalui pengadilan atas suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Jadi gugatan volunter tidak boleh juga memuat permohonan yang sifatnya mengandung penyelesaian sengketa, hak atau pemilikan, maupun mengandung perintah penyerahan secara pembayaran sesuatu oleh pihak lain. Jadi yang menjadi ciri-ciri dalam gugatan volunter adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak. Kemudian masalah yang diajukan tidak bersifat sengketa dengan pihak yang lain. Kemudian tidak ada orang lain yang ditarik sebagai lawan, dan produk hukum yang diterbitkan oleh pengadilan adalah berupa penetapan, jadi bukan putusan. Rekan-rekan mahasiswa yang budiman, gugatan kontentiosa atau sengketa antara dua pihak yaitu suatu permohonan yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang mengenai suatu tuntutan hak terhadap pihak lain yang harus diperiksa dan diadili menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang. Maka selanjutnya pengadilan akan memberikan suatu putusan. Mengenai pihak-pihak yang mengajukan gugatan tersebut disebut dengan penggugatan atau istilahnya dengan plaintiff. Kemudian pihak yang ditarik sebagai lawan itu disebut sebagai tergugat atau defendant. Ciri-ciri dalam suatu gugatan kontentiosa, pertama, permasalahan yang diajukan itu mengandung sengketa. Kemudian sengketa tersebut terjadi antara dua pihak atau lebih. Kemudian pemeriksaannya dilakukan secara kontradiktor, ya. Dan pihak-pihak yang bersengketa berkedudukan sebagai penggugat dan tergugat. Bahkan ada kalanya ada turut tergugat. Kemudian ciri yang terakhir adalah produk hukum yang diterbitkan oleh pengadilan adalah berupa putusan. Rekan-rekan mahasiswa yang budiman, bagaimana syarat mutlak untuk menjadi penggugat? Yang pertama, harus adanya kepentingan langsung yang melekat pada diri penggugat tersebut. Yang kedua, yang menjadi syarat mutlak untuk menjadi penggugat adalah kepentingan itu memiliki dasar hukum. Nah, lalu bagaimana bentuk-bentuk gugatan? Bisa berbentuk lisan. Jadi bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan melalui ketua pengadilan negeri
yang akan mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya daripada petugas di pengadilan. Kemudian ada bentuk tertulis, dan kemudian bentuk-bentuk gugatan tersebut ditandatangani oleh penggugat sendiri atau wakilnya. Ya, apabila gugatan diajukan misalkan dengan jab jempol, maka harus dilegalisir oleh ketua pengadilan atau pejabat yang berwenang untuk itu. Jadi demikian, ada syarat-syarat ya untuk menjadi penggugat. Dan bagaimana bentuk-bentuk gugatan tersebut yang ada dalam praktek tersebut. Bisa tertulis, bisa lisan, dan bisa juga diajukan dengan menggunakan wakil ya atau kuasa. Nah, kemudian ada hal penting di dalam suatu gugatan yang dibuat oleh penggugat. Sebetulnya tidak ada tata cara yang baku yang diharuskan dalam suatu gugatan itu. Namun demikian, perlu juga di dalam suatu gugatan itu dibuat supaya terstruktur sehingga akan mudah diketahui apa maksud dan tujuan daripada gugatan itu dibuat. Ya, kita lihat suatu formulasi gugatan. Perumusan surat gugatan yang dipandang memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan itu diantaranya itu harus memuat beberapa hal.